Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali materi PAI dan Budi Pekerti bersama saya Ibu Binti Muamalah. Kali ini kade yang akan kita pelajari adalah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di awal tadi kalian sudah melihat video pertarungan antara singa dan badak. Kira-kira apa tanggapan kamu? Dan adakah hubungan antara video tadi dengan kade yang akan kita pelajari hari ini? Oke, tulis tanggapan kamu di buku tugas kamu ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali agar kita meningkatkan kewaspadaan terhadap pencegahan COVID-19 dengan selalu menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pakai masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan tentu saja ditambah dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, fokus materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pengertian dan fungsi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil nakli tentang adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, next. Yang pertama pembahasan kita adalah pengertian beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman, iman artinya adalah percaya. Sedangkan beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul Allah yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Fungsi beriman kepada kitab Allah adalah sebagai petunjuk hidup agar manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yang kedua, sebagai landasan hukum dan etika. Dan yang ketiga, sebagai tempat kembalinya segala persoalan. Selanjutnya, macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan 4 macam kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Dalil diturunkannya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Dan isi pokok kitab Taurat adalah keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama selain Allah, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, supaya mensucikan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Sedangkan isi dari kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Hal ini ditunjukkan dalam surat Al-Isra ayat 55. Kitab ini hanya berisi perintah Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi kitab Zabur mengikuti syariat Nabi Musa.
Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat syariat. Kenapa tidak memuat syariat? Karena syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 46. Sedangkan isi pokok kitab Injil yang asli adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, penjelasan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dan biografi Nabi Isa alaihissalam. Perlu kita ketahui bahwa kitab Injil yang beredar sekarang adalah hasil dari pemikiran manusia atau yang disebut dengan Paulus. Paulus itu adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Contoh kitab Injil hasil pemikiran manusia seperti kitab Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad 6 Masehi. Hal ini ditujukan dalam firman Allah, dibuktikan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang lain hanya untuk satu kaum, tetapi kitab Al-Quran untuk seluruh kaum dan berlaku sampai hari akhir nanti. Kitab Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Waktu turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Wahyu pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Adapun isi pokok kandungan Al-Quran, yang pertama adalah berisi tentang akidah atau keimanan, yang kedua tentang akhlak, mahdzah dan muamalah, sejarah, hukum-hukum, janji dan ancaman, serta ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita sudah beriman kepada kitab Allah, apa hikmah yang akan kita peroleh? Yang pertama adalah memiliki pedoman dalam kehidupan pribadi, memiliki pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Kesimpulan kita pada kali ini, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke, kalau kita sudah mempelajari ini, maka sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh fungsi dan dari iman itu sendiri. Dan beriman kepada kitab-kitab yang lain cukup diimani keberadaannya saja. Kita tidak perlu untuk mempelajarinya. Tetapi Al-Quran, selain kita harus percaya, kita juga diwajibkan untuk mempelajari isinya dan mengamalkan ajarannya. Baiklah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, carilah dalil-dalil tentang diturunkannya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian tulis di buku tugasmu beserta terjemahannya. Oke, tadi di awal sudah disebutkan dalil-dalil tentang turunnya Al-Quran. Kalian tinggal mencari ayat dan terjemahannya saja. Selanjutnya, sebutkan perilaku yang menunjukkan sikap cinta Al-Quran. Kalau kalian sudah mencintai Al-Quran, apa yang kalian lakukan terhadap Al-Quran? Nah, coba kamu sebutkan. Kemudian, laporkan tugas kamu kepada guru PAI dan budi pekerti kamu masing-masing di sekolah. Untuk tugas keterampilan, bacalah Al-Quran setiap hari minimal 10 ayat. Laporkan kepada guru PAI dan budi pekerti kamu masing-masing. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.